Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Nisa, perwakilan dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan Islam 2 yang akan membahas mengenai peran pendidikan agama Islam bagi isu global warming. Global warming atau pemanasan global sangat mempengaruhi perubahan iklim. Global warming atau pemanasan global juga memberikan ketakutan besar bagi manusia dalam kehidupannya, serta membawa dampak buruk seperti ketidakpastian musim, kualitas udara yang buruk, temperatur udara yang naik, level air laut yang naik, dan sebagainya. Masyarakat dunia dalam upaya mencegah pemanasan global atau mengurangi pemanasan global sangat disandarkan kepada Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia yang memiliki hutan yang terhampar luas dan dapat dijadikan sebagai sarana pencegahan global warming atau pemanasan global. Tetapi seperti yang kita lihat sekarang atau yang banyak terjadi sekarang, yaitu penebangan hutan secara liar, bahkan penggundulan hutan banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam sebenarnya menawarkan banyak doktrin untuk dalam pelestarian alam dan memposisikan alam di posisi yang terhormat, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang memikirkan. Juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang bermanfaat untukmu. Karena itulah janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Allah juga Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga pepohonan atau tanaman, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika perang. Beliau selalu berulang-ulang mengatakan kepada sahabatnya, janganlah kalian sekali-kali membunuh wanita, janganlah kalian sekali-kali membunuh anak-anak, dan janganlah kalian sekali-kali merusak tanaman atau menebang pepohonan. Juga Nabi Muhammad SAW sangat peduli dan sangat care terhadap pelestarian alam, karena beliau pernah memperkenalkan pelestarian alam. Yang pertama adalah hama. Hama itu merupakan kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan khusus yang dilindungi oleh pemerintah dan yang kedua yaitu Ilyul Mawat. Ilyul Mawat adalah lahan yang belum berguna dan belum bermanfaat bagi manusia, maka lahan tersebut dikelola agar mendapatkan atau menghasilkan manfaat bagi kehidupan manusia.
Juga ada cerita, ada kisah yang menarik dan memiliki dan bisa dijadikan pedoman bagi umat muslim. Kisah ini diambil dari Amr bin As. Di saat beliau berhasil menaklukkan Mesir, maka di atas tendanya terdapat seekor burung merpati yang membuat sarang. Padahal saat itu ia akan segera meninggalkan Mesir. Dan Amr bin As bisa saja memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membongkar tenda tersebut, tetapi beliau tidak melakukannya karena beliau tidak mau mengusik burung merpati tersebut yang sedang mengerami telurnya. Maka beliau meninggalkan tenda tersebut. Juga terdapat pelajaran yang terdapat dalam Islam, yaitu dalam ranah ibadah, yakni ibadah haji. Orang yang sedang ihram tidak boleh berburu hewan. Jika hal tersebut terjadi, maka mereka dikenakan denda. Akan dikenakan denda. Adapun ada juga hadis Nabi Muhammad SAW bahwa manusia harus menjaga tanaman dan akan mendapatkan pahala. Hadis tersebut berbunyi, barang siapa yang menanam pohon dan menghasilkan buah dari pohon tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebanyak buah yang tumbuh dari pohon tersebut. Itulah peran-peran pendidikan agama Islam dalam isu global warming. Tadi yang pertama, terdapat ayat-ayat yang mengatakan bahwa meletakkan bahwa alam itu di posisi terhormat, meletakkan alam di posisi yang terhormat. Yang kedua yaitu pesan dari Nabi atau kata-kata dari Nabi bahwa tidak boleh menebang pohon sembarangan atau merusak tanaman. Yang ketiga dari kisah-kisah orang terdahulu atau sahabat-sahabat Nabi dalam hal pelestarian ekologi. Terus yang keempat, hadis yang mengatakan bahwa kita akan berpahala jika menanam pohon dan pahalanya sebanyak dari buah dari pohon tersebut. Dan semua ini dipelajari dalam pendidikan agama Islam. Jadi semua ini merupakan peran-peran pendidikan Islam dalam isu global warming. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan dan kata-kata yang tidak baik dan tidak benar, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.